asam lambung akan terjadi hanya pada saat di minggu awal puasa saja. Setelah memasuki minggu kedua, asam lambung akan kembali menjadi normal. Melalui puasa, hormon gastrin yang ada di dalam tubuh kita akan membantu menurunkan asam lambung. Jadi, sederhananya, tubuh kita hanya membutuhkan penyesuaian dengan kondisi puasa. Karena kan kita biasanya makan secara rutin. Karena puasa, sudah jelas jam makan kita berubah secara spesifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa puasa dapat menyembuhkan secara bertahap penyakit kita itu. Dengan cara kita melaksanakan puasa sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan menjaga pola makan. Kita jangan mengonsumsi makanan yang dapat merangsang penyakit asam lambung itu. Contohnya seperti kita sering makan durian, minum kopi, ataupun makan makanan yang terlalu pedas. Karena itu dapat merangsang asam lambung. Itulah yang membuat kita sakit saat kita berpuasa. Menurut Rasulullah, menu terbaik kita untuk sahur itu kurma, roti gandum, dan juga minyak zaitun. Selain itu, ketika berpuasa, kita tidak boleh makan terlalu banyak saat kita berbuka. Dan juga jangan kita tidur setelah makan, baik itu setelah sahur maupun setelah berbuka. Adapun keutamaan selanjutnya adalah puasa dapat menghilangkan dan mengendalikan sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Menurut Imam Al-Ghazali, di dalam diri seorang manusia terdapat sifat negatif. Ada yang bisa dihilangkan dan ada juga yang harus dikendalikan dan tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dihilangkan itu ada 3. Yang pertama adalah sifat rububiyah. Sifat rububiyah adalah sifat keakuan atau yang biasa kita sebut membanggakan diri sendiri. Biasanya sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, seperti memiliki kekayaan, ilmu pengetahuan, ataupun pangkat. Jadi dia merasa dirinya itu yang paling-paling. Aku yang paling kaya, aku yang paling pintar, dan aku yang paling berpangkat. Padahal hakikatnya semua yang kita punya di dunia ini itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, sehingga Allah memberikanmu penglihatan, pendengaran, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan seorang bayi dari perut ibunya itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, sehingga dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah lah Allah memberi 3 atribut penting yang dapat digunakannya saat hidup di dunia. Yang pertama itu ada penglihatan, yang kedua pendengaran, dan yang ketiga hati nurani.
Tiga atribut inilah yang dapat digunakannya dalam proses pembelajarannya ketika di dunia, sehingga dia dapat mengetahui apa yang tidak dia diketahui, dan dia dapat hidup sesempurna ini. Jadi tidak pantaslah seorang manusia merasa bangga dengan apa yang dia punya di dunia ini, karena sesungguhnya yang dia punya itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat ini haruslah dihilangkan dari dalam diri manusia. Salah satu cara menghilangkannya adalah dengan berpuasa. Yang kedua adalah sifat syaitaniyah atau sifat-sifat setan. Sudah jelas, sifat-sifat setan adalah sifat-sifat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini juga harus dijauhi karena sangat merugikan bagi diri manusia itu sendiri. Salah satu cara menghilangkannya adalah dengan berpuasa. Yang ketiga adalah sifat bahimia atau sifat binatang ternak. Sifat binatang ternak sudah pasti mau tenang, mau kenyang, tapi malas dan mengikuti hawa nafsunya. Sifat ini haruslah dihilangkan